Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyon MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Penelitian Pendidikan Matematika. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa program studi S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya Maharani Izzatin dengan NIM 0401619002 akan menyampaikan hasil review artikel yang telah saya lakukan. Artikel tersebut berjudul Predicting Academic Success of Junior Secondary School Students in Mathematics Through Cognitive Style and Problem Solving Technique. Sebelum membahas tentang hasil review artikel, saya akan memaparkan rancangan penelitian yang telah dan sudah dan akan saya lakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian dan sudah dipublish artikel tentang Students Cognitive Style in Mathematical Thinking Process. Penelitian ini merupakan studi literatur dan telah dipublish pada seminar internasional pada bulan November tahun 2019 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sebagai kelanjutannya, untuk semester ini rencana akan dilakukan penelitian lanjutan dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa ditinjau dari gaya kognitif. Dan selanjutnya akan menjadi judul besar, rencananya akan menjadi judul disertasi dengan judul Gaya Kognitif Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Problem Based Learning bernuansa etnomatematika. Rumusan masalah pada rencana disertasi ini adalah yang pertama, bagaimana proses pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya kognitif field independent dan field dependent. Kemudian bagaimana model PBL bernuansa matematika yang mendukung kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya kognitifnya. Dan yang ketiga, apakah model PBL bernuansa etnomatematika efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa. Adapun kebaruan dari judul disertasi ini, yang pertama adalah menemukan tahapan pemecahan masalah yang sesuai untuk gaya kognitif field independent dan field dependent. Kemudian yang kedua adalah dengan mengembangkan model PBL yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mendukung kemampuan pemecahan masalah berdasarkan gaya kognitif siswa. Dimana kita ketahui selama ini para guru masih kesulitan untuk menerapkan PBL khususnya yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa, yaitu di sekolah menengah pertama. Selanjutnya kita masuk kepada hasil review artikel. Nah, artikel kali ini yang saya review berjudul Predicting Academic Success of Junior Secondary School Students in Mathematics Through Cognitive Style and Problem Solving Technique. Artikel ini ditulis oleh Badru Ademolaka dari Department of Curriculum Studies and Instructional Technology Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye, Ogun State, Nigeria. Dan artikel ini telah dipublish pada Journal of Education and Practice pada tahun 2015. Latar belakang yang terdapat dalam artikel ini antara lain adalah dalam area konten atau topik dalam matematika selalu ada langkah penting untuk diikuti dalam perolehan pengetahuan keterampilan intelektual. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah. Permasalahan yang terjadi
Di Nigeria, siswa di sekolah menengah masih menunjukkan hasil yang terus-menerus buruk pada ujian Senior Secondary School Certificate Examination dan di ujian-ujian eksternal lainnya. Analisis dari hasil SSCE dari tahun 2000 sampai 2012 menunjukkan bahwa kinerja siswa dalam matematika masih di bawah ekspektasi. Walaupun kinerja siswa tampaknya membaik dalam beberapa tahun, namun peningkatan tidak cukup signifikan untuk menyimpulkan bahwa siswa telah menguasai matematika sesuai standar yang diharapkan. Rencana pemetaan pada proposal tentang latar belakang ini akan saya muat pada latar belakang di proposal. Kajian teori dalam artikel ini yang pertama membahas tentang teknik pemecahan masalah. Menurut Erinoso dan Ogunkola tahun 2005 mengemukakan teknik pemecahan masalah adalah cara yang sangat baik untuk merangsang keingintahuan intelektual yang pada akhirnya akan mengarah ke akuisisi pengetahuan baru. Teknik ini melibatkan mengidentifikasi dan memilih masalah matematika di dalam pengalaman peserta didik, menempatkan masalah ini di hadapan siswa dan membimbing mereka menuju solusi mereka. Kajian teori ini akan dimuat pada kajian teori dalam proposal. Kajian teori berikutnya terkait dengan gaya kognitif. Disebutkan bahwa gaya kognitif adalah istilah yang digunakan oleh psikolog kognitif untuk menggambarkan cara individu berpikir, melihat dan mengingat informasi atau pendekatan yang mereka sukai untuk menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah. Dikutip dari EDG tahun 1994. Selain itu, gaya kognitif berkaitan dengan kemampuan untuk mengkategorikan stimuli, berkonsentrasi pada rangsangan target di antara rangsangan mengganggu lainnya, dan mengidentifikasi dari yang sederhana sampai kompleks dalam bidang kognitif individu atau rentang persepsi. Gaya kognitif juga berkaitan dengan rangsangan penginderaan sebagian atau seluruhnya bersifat analitik dalam persepsi. Gaya kognitif juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur waktu tanggapan rangsangan yang dirasakan terkait dengan apakah kita reflektif atau impulsif sehubungan dengan respon kita terhadap rangsangan target. Kajian teori ini akan dimuat dalam kajian teori pada proposal. Adapun metode penelitian dalam artikel ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei deskriptif jenis korelasi. Teknik sampling yang digunakan yang pertama adalah purposive sampling, digunakan untuk memilih 5 sekolah menengah publik junior. Kemudian siswa kelas JSII dipilih dari setiap sekolah yang dipilih melalui prosedur pengambilan sampel acak sederhana. Adapun instrumen penelitian yang digunakan terdapat 3. Yang pertama adalah Siegel's Cognitive Style Test, digunakan untuk melihat gaya kognitif siswa. Instrumen yang kedua adalah Problem Solving Technique Test, digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan yang ketiga adalah Mathematics Achievement Test, digunakan untuk melihat keberhasilan pembelajaran matematika siswa. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini menggunakan korelasi Pearson, digunakan untuk melihat korelasi antara kedua variabel, yaitu gaya kognitif dan teknik pemecahan masalah. Analisis berikutnya adalah analisis regresi berganda, digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara gaya kognitif dan teknik pemecahan masalah siswa terhadap keberhasilan matematika siswa. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, berdasarkan analisis korelasi Pearson, ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kognitif siswa dan teknik pemecahan masalah dalam matematika.
Dapat disimpulkan bahwa antara gaya kognitif siswa dan teknik pemecahan masalah adalah bersifat independen. Kemudian hasil penelitian yang kedua, berdasarkan hasil analisis regresi ditemukan bahwa gaya kognitif dan teknik pemecahan masalah berpengaruh terhadap keberhasilan akademik matematika, yaitu sebesar 5%, sedangkan 95% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian yang terakhir adalah gaya kognitif menjelaskan 2% atau R kuadrat sama dengan 0,02, dan teknik pemecahan masalah sendiri menjelaskan sekitar 3% atau R kuadrat sama dengan 0,03 dari varians dalam kinerja siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan akademik siswa dalam matematika akan sangat meningkat jika teknik pemecahan masalah yang relevan diterapkan oleh siswa. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diambil sebuah simpulan bahwa dalam penelitian ini telah menetapkan fakta bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya kognitif dan masalah teknik pemecahan dalam matematika sekolah menengah pertama. Ditemukan bahwa gaya kognitif dan teknik pemecahan masalah siswa secara signifikan memprediksi keberhasilan akademik dalam matematika ketika diambil secara bersama-sama. Beberapa saran dapat diberikan kepada khususnya guru matematika terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran yang pertama, guru matematika perlu untuk memasukkan teknik pemecahan masalah sebagai bagian dari variabel prediktor ketika meneliti tentang keberhasilan akademik siswa sekolah menengah, karena telah diketahui bahwa berkorelasi dengan keberhasilan akademik. Saran yang kedua, bagi guru matematika harus memasukkan teknik pemecahan masalah sebagai bagian dari strategi pembelajaran mereka ketika mengajar siswa di kelas. Demikian presentasi dari saya. Mohon saran dan kritik jika terdapat kekurangan dari penyampaian maupun dari isi materi yang telah saya sampaikan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.